Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya akan memberikan tip ya buat teman-teman yang mau restorasi motor Mio, khususnya seperti saya ini ya. Pertama-tama kita tentukan konsepnya dulu ya teman-teman ya. Pertama, kalau menurut saya mesin itu teman-teman bakalan mau di bore up atau enggak ya. Kalau standar pastikan mesinnya itu benar-benar tidak ada PR atau harus benerin ya. Kalau konsep teman-teman itu mesinnya mau di bore up ya, paling enggak PR-nya enggak banyak banget ya. Untuk di bore up apanya, untuk misal di block shaker sama silinder kop ya teman-teman, paling enggak untuk stang shaker pastikan sehat, kemudian CVT juga enggak ada PR, masih halus. Untuk kondisi yang motor saya dapat ini, posisi pajaknya hidup panjang ya teman-teman ya. Untuk catnya juga masih ori bawaan, cuman memang agak pudar ya, dan ada baret. Terus headlampnya ini nggak ori ya, karena nggak ada tulisan Stanley. Dan tipnya itu teman-teman jangan terpacu dengan harga bahan yang murah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperhitungkan bakalan konsepnya seperti apa nanti biar biayanya tidak membengkak ya. Di sini saya memilih pajaknya hidup ya, karena pajak itu terkadang habisnya banyak ya. Untuk holder ini masih ori, speedo juga masih ori, kayaknya kacanya juga udah membantu ya. Jadi nggak harus ganti, kayaknya baru juga itu mikanya ori. Kemudian untuk bodi kasarnya yang warna hitam itu nggak perlu ganti ya, karena masih bagus ya. Untuk bodi kasar yang biru perlu diganti, dan untuk bak perlu diganti juga karena udah kusam ya teman-teman. Untuk kondisi bodi, pecah bagian kiri dan yang kanan utuh. Nanti kita akan repair dulu, baru akan saya repaint ya. Jadi untuk pemilihan bahan itu teman-teman pastikan dulu konsepnya ya. Jadi biar kita mengeluarkan uang tuh terkonsep, jadi nggak terbuang sia-sia. Oke, lanjut kita cek untuk baut-baut bodinya itu masih utuh ya, ori bawaan semua ya. Jadi PR-nya untuk bodi itu bodi kasar yang biru bagian bawah. Kemudian dek yang belakang bodi tepong kiri itu ada retakan di ujung dekat lampu ya. Kemudian kita cek ada rembesan tidak ya. Kalau kemarin sih saya cek itu ada di bagian baut tap oli ya, cuman saya kencangkan itu tidak dol. Kemungkinan seal yang ada di bautnya itu sudah aus ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa cek dari lubang situ ya, itu ada rembesan enggak ya. Kalau untuk Mio biasanya rembesannya itu ada di tutup timing ya, yang bagian kiri yang ada selang hawanya itu. Untuk bodi kasar yang hitam itu sepertinya tidak perlu diganti ya, masih bagus dan kasarnya juga masih lumayan, jadi ya cukup mengurangi budget lah untuk restorasinya. Untuk bodi kasar yang biru itu sudah terlalu kusam ya teman-teman ya, dan ada sobekan bagian bawah yang bikin kurang rapet ya. Jadi nanti rencana saya mau ganti aja yang bodi kasar warna biru. Jadi teman-teman kalau tips dari saya, mending teman-teman catat dulu konsepnya seperti apa, mengeluarkan budget berapa, kemudian teman-teman cek motor itu tahu yang bisa diminim yang mana. Misalnya bannya udah sesuai konsep teman-teman, kayak misal FDR MP27 bannya udah seperti itu. Terus selisih harganya dengan yang ban biasa itu 200.000. Kalau saya memilih
yang lebih mahal 200.000 karena sudah terbantu ban seperti itu ya teman-teman ya. Oh iya, untuk motor ini saya dapat di harga 5 jutaan lebih dikit ya teman-teman ya. Jadi jangan tergiur harga. Misal teman-teman dapat bahan harga 3,5 juta, mati pajaknya 5 tahun atau 3 tahun. Kemudian untuk mesinnya itu teman-teman harus benerin habis banyak ya, habis 1 juta misalnya. Itu totalnya udah 5 hampir 6 ya teman-teman ya. Dan waktu juga, untuk waktunya juga teman-teman pasti kekuras banyak untuk mondar-mandir ke bengkel dan cari barangnya, kemudian harus ke bengkel lagi, itu perlu diperhitungkan ya. Untuk kondisi mesin seperti ini ya, dengarkan untuk kondisi mesin halus, CVT juga nggak ada PR, kemudian bannya sebenarnya juga tebel-tebel sih. Untuk teman-teman yang mau ngecek pistonnya masih bagus apa enggak, teman-teman bisa cek dari lubang knalpot ya. Kalau lubang knalpotnya itu hitam dan beroli itu pasti motornya itu ngasep ya. Dan untuk shock breakernya itu sebenarnya sepertinya baru sih, sama pemilik sebelumnya itu sudah diganti. Cuman rencana memang mau saya ganti shock yang tabung ya. Dan untuk shock bagian depan juga nggak ada rembesan, nggak ada bocor. Mungkin perlu rencana kedepannya mau saya ribbon aja ya. Jadi untuk asnya masih bagus, tuh lumayan ya teman-teman. Juga nggak perlu biaya tambahan untuk ganti as shock ya. Biasanya kan Mio itu shocknya keras, kemudian asnya itu baret dan harus diganti ya kalau baret. Nah kalau baret kan keluar olinya terus ya, walaupun diganti seal terus ya. Untuk lampu belakang juga masih bagus ya, jadi nggak perlu biaya lagi. Mungkin untuk konsep yang mau saya pakai, mungkin mau saya repaint ya, atau smoke orange ya untuk sennya, kemudian benerin jok. Seperti ini ya teman-teman ya, untuk unit yang mau saya restorasi ya. Dan kedepannya saya akan membuat video kelanjutan untuk restorasi Mio saya ini di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe dan hidupkan lonceng ya. Menurut teman-teman gimana untuk unit yang saya dapat ini di harga 5 juta lebih dikit, itu menurut teman-teman worth it nggak? Atau ada saran yang untuk saya, teman-teman bisa isi di kolom komentar ya teman-teman. Untuk video saya kali ini cukup sekian dulu, terima kasih, ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.